لنا أبواب فضلك وانشر من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah sayyidina wa nabiyina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wa la hawla wa la quwata illa billah. Alhamdulillah, Masya Allah, la quwata illa billah. Pada hari ini, tepatnya tanggal 6 Maret. Siapa yang nulis Maret nih? Hah? Ini yang nulis siapa? Ngasih kado kagak 6 Maret. 6 Maret ulang tahun gue, ketahuan ngasih kado. 6 April ditulis 6 Maret. Ya, ngurang-ngurangin bulan ini orang. Hati-hati tuh bininya tukang ngurangin uang belanja. Ya, untung gak salah sebut. 6 April 2025. Bukan ada tuh, benar tuh. Lihat gak? Bukan bercanda, benar ini. Anggapnya bercanda mulu sih. 6 April 2025 bertepatan dengan tanggal 7 Syawal 1446 Hijriah. Minal aidin wal fa'idin. Eid Mubarak. Taqabbalallahu minna wa minkum syiyamana wa syiyamakum. Taqabbalallahu ya karim. Semoga Allah terima puasa kita, puasa kalian, puasa seluruh umat muslimin, diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa'iduhu alaina sininan ba'da sinin. Mudah-mudahan Allah berikan lagi bulan puasa Ramadan yang akan datang tahun demi tahun. Makbulin la matrudin, diterima Allah, tidak ditolak oleh Allah taala. Marzukin, dan dalam rezeki Allah Subhanahu wa taala dan dalam keberkahan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu ta'alluma wa ta'lima wa tadhakkura wa tadhkira wan naf'a wal intifa'a wal ifadata wal istifadata wal hassa ala tamassuki fi kitabillahi wa sunnati rasulihi wad du'a ilal huda wad dilalata alal khair ibtigha'a wajhillahi wa mardatihi wa qurbihi wa sawabihi subhanahu wa ta'ala. Ya Rasulullah salamun alaik daraji. Ya Rasulullah salamun niwad daraji. Ya Rasulullah Allahumma salli wa sallim. Ya, di momen lebaran ini udah jadi satu kebiasaan buat kita orang, yaitu ada tradisi maaf memaafkan. Mungkin di negara lain beda. Kalau di negara lain tanggal 1 di lebaran selesai udah. Tanggal 2 dipuasa lagi. Puasa Syawal kayak di Hadramut. Ini ikutin Nabi. Kalau kita kagak bisa begitu. Lah puasa pertama, kedua, 1 iya dah. Ya emang gak boleh puasa, haram hukumnya. Puasa kedua, wah rugi kita. Kita puasa rendang lewat. Kita mau puasa tamu banyak. Bisa gak? Kaya-kayanya bisa gak? Gak bisa kita. Ya, tapi kalau di satu negara bisa, emang semuanya kita mau makan juga malu, semuanya puasa. Bener-bener ngamalin bareng, sebab kalau ngamalin gak bareng sesuatu yang sunnah rada-rada sulit. Tapi kalau bareng kita yang sulit jadi mudah. Satu masjid kita di situ sendirian pada sholat sunat duha, mau nggak mau ngikut. Tapi kalau kagak ada yang sholat, jangan duha, yang wajib kagak sholat ngikut. Nah begitulah ya, seperti di Hadramut atau di kota-kota lain mungkin ya kita belum data gitu, tapi di sana memang setelah 2 Syawal sampai 6 Syawal, ya artinya jadi 8 ya, 2, 3, 4, 5, 6, 7 itu mereka selesai baru mereka lebaran. Di Ciawi juga ada lebaran ketupat ya. Jadi ketupatnya nanti
tanggal 6 Syawal, tanggal 7-nya ya. 6 Syawal kan tinggal di Ciawi. Nah, ada guru alhamdulillah datang. Ya, ngajarin kita silat apa beliau. Nah, itu di sana masih ada. Yang kita lebarannya setelah Syawalan 6 hari. Ya tergantung lah daerahnya. Jangankan di Hadramut atau di luar negara Indonesia, mungkin di Indonesia juga ada masih. Ya, jadi benar-benar ngamalin setelah itu. Kalau kagak kita masih bisa. Ya, mungkin masih kenyang-kenyangin dulu nastarnya pada belum habis. Tapi sisain waktu untuk bisa puasa Syawal. Jadi 1 Syawal kita puasa dapat 10 ganjaran, sampai 6 Syawal 60. Sedangkan yang 30 diganjarin 10, 360. Sama aja kita puasa setahun penuh. Itulah berkahnya jadi umat Nabi Muhammad yang umurnya sedikit tapi Allah berikan begitu pahala. Nah, di sini sebagai bekal kita mau masuk bulan Ramadan selesai. Tadi kita bilang tradisi ada maaf-maafkan, walaupun ada yang nyinggung, wah nggak ada maaf-maafan, ya bid'ah, Nabi nggak lakukan. Ada puasa Syawal, oke, nggak jadi masalah. Yang namanya minta maaf ada nggak dalam Islam? Ada, Nabi yang suruh. Bahkan setiap ketemu muslim sama muslim, kemudian berjabat tangan, maka gugur dosa-dosanya antara mereka dan mereka. Ya, kita tuh ketemu maaf-maafan boleh pakai tangan, boleh kagak. Nggak mesti pakai tangan. Kalau orang yang kagak ada tangan, mesti pakai kaki. Paham ya? Nggak mesti pakai mulut. Kalau mulutnya bisa ngomong, kalau gagu, enggak, semuanya pakai hati. Cuma yang bisa melapaskan, lapaskanlah. Masa kagak sama bini? Ini kata bini, ngapain nih? Ya, pasti ada omongan, maafin gue sama teman kan gitu. Lisan bisa berucap, ucapkan. Tapi kalau nggak bisa, tapi kalau bisa ucapkan, jangan kayak kata-kata di WA. Bila tangan tak menggapai, bila lidah keluh, ya lumpuh doang. Ungkapan-ungkapan bikin dirinya setruk jadinya. Ya apabila tangan tidak bisa, apa sih tuh? Pinter-pinter banget bikin, emang kagak mau datang. Ya, diutamakannya memang hati. Percuma tangan menjulur, mulut mengucapkan minta maaf ya, hati sih masih gerendeng, nggak sah. Karena semuanya dari hati. Hatinya mantap. Yang dibilang qalbun shadiqah, hati yang jujur, hati yang benar, ikhlas, tulus, benar-benar. Cuma tangan bisa bergerak, gerakin, simbol. Mulut bisa ngomong, ucapin. Tapi itu nggak jadi standar. Kenapa? Karena bisa jadi orang mulutnya gagu, tangannya nggak ada buntung atau lumpuh. Tetap modalnya hati. Karena kalau hati nggak ada juga berarti mati. Paham ya? Hati mati ya udah orang yang nggak beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Makanya perlunya hati. Itu hati yang paling sempurna. Kalau hatinya sempurna baik, yang Nabi katakan hatinya baik maka semuanya jadi. Kalau hatinya kotor, semuanya kotor. Ya, sudah tuh. Maknanya apa? Ya kapan aja kita minta maaf supaya gugur dosa-dosa kita. Habis sholat, habis ketemu, kapan aja namanya kita buat dosa, sedetik habis ini kita buat dosa. Cuma mobil lebaran ya baik nih, karena bisa berkunjung, ya bagus pakai. Ya, jadi kalau ada misalnya, Nabi waktu Idul Fitri nggak ada maaf-maafan, jangan pakai dikit-dikit bid'ah, apa aja di Idul Fitri kalau baik nggak apa-apa. Mungkin di Hadramut, mungkin di Mekah Madinah, apalagi di zaman Nabi nggak ada nastar, tapi kita bikin nastar buat tamu, bagus nggak? Boleh. Ya, tradisi apapun juga kalau nggak selama haram, nggak bertentangan agama, nggak apa-apa, udah. Kapan waktunya nastar, nggak mesti bulan puasa, nggak mesti lebaran. Ntar mau haraman juga lebaran anak yatim, boleh nggak? Boleh, nggak ada ngomelin. Jangan sesuatu nggak ada zaman Nabi bid'ah mulu. Ya, nggak sesuatu yang di zaman Nabi nggak ada lantas menjadi haram. Ya, sesuatu yang nggak diperintah Nabi kemudian jadi haram, larangan, nggak begitu. Ya. Nah, jadi bagus momen itu untuk menggugurkan dosa-dosa kita. Wabil khusus orang yang paling terdekat sama kita, yang melahirkan kita, yaitu orang tua kita. Kalau masih ada, datengin cepat-cepat. Jangan nungguin 3-4 hari, seminggu baru ke orang tua. Hari pertama ke orang tua. Ya, kalau masih ada emak bapaknya, makanya yang jauh-jauh pulang kampung. Ada nggak tradisi pulang kampung? Gak ada, jangan dikata bid'ah, biarin aja, nggak apa-apa orang pulang kampung. Orang ini mau ketemu bapak ibunya, ya boleh gak? Boleh, nggak apa-apa. Selagi nggak ada sesuatu yang mengharamkan di pulang kampung, misalnya jadi haram, berbuat hal-hal yang tidak baik,
Pulang kampung dia ternyata di sono membuat sesuatu yang onar, yang itu baru haram. Bukan haramnya karena itunya. Paham ya? Ya, aneh doang yang pulang kota. Rumah gue di Jakarta, jadi ke kampung-kampung gue tinggal, pulangnya ke kota. Hanya aneh pulang nggak pulang kampung aneh. Ya pulang kok kota. Kalau pulang kampung bini muda. Ketawanya kayak yang takut-takut amat. Pada bawa bini. Pantesan kalau lagi ngaji nggak bawa bini ketahuan kenceng. Jadi saya kemauan gede. Baik ya, yang masih ada orang tuanya. Nggak ada orang tuanya, dia ziarah. Sama yang meninggal. Yang meninggal tahu nggak? Tahu. Yang meninggal dengar nggak? Dengar. Tapi bilang kalau kita datang ke kubur ngirimin Fatihah, datang, udah mati, kagak. Yang mati itu cuma pindah tempat. Dianya hidup, namanya alam barzah. Bahkan kata Nabi, dia lebih tahu daripada yang hidup seperti kita. Dia lihat kita nggak lihat dia. Dia dengar kita ini maksudnya yang hidup. Tapi kita yang hidup nggak dengar dia. Itu maknanya, bukan berarti nggak dengar, kita nggak dengar, dia juga nggak dengar. Enggak. Satu buktinya riwayat waktu Abu Jahal mati di medan perang, ya kan dimasukin dikubur sama Nabi, dikubur. Bukan ala Islam, enggak, dikubur karena biar gimana manusia terhormat, dihormatin. Lihat Islam, walaupun mereka mati, dia orang kafir, tetap diurusin. Artinya apa? Dimasukin ke dalam tanah, karena asalnya dari tanah. Tapi ketika dalam tanah diajak ngomong sama Nabi Muhammad SAW. Riwayat itu diajak ngomong sama Nabi. Artinya baru kan lu tahu nanti ada janji-janji Allah, diajak ngomong sampai sahabat ya Rasulullah, emang dia dengar, dia lebih dengar dari kita. Cuma kita enggak dengar. Kalau dia dengar, wah repot dong. Dengar repot. Apalagi tuh orang mati kayak ngomong lagi, kita dengar semua. Pas di masjid lagi diumum, dia ngomong, "Woi, banyak yang utang tuh sama gue, woi." Pada malu. Iya enggak? Apalagi kalau orang kaya mati, yang ngakuin saudara banyak. Saudara gue tuh, saudara gue. Orang susah gak ada ngakuin. Iya, dia lagi dimandiin, nyiksa gue loh. Jangan nggak begitu, di nguap dikit kabur gitu. Jangan dikasih, udah kita udah lepas, nggak tahu, tapi dia tahu semuanya. Tapak-tapak kaki yang datang dia tahu, ibu inti yang dalam kubur inti datang dia tahu. Cuma dia kitanya nggak dengar, kitanya kagak iya, dianya, lu nggak percaya, lu mati aja dulu. Ya, itu jadi biarin yang nggak percaya, nggak apa-apa, ntar dinyaksiin sendiri. Ya, ngatain jangan, ya nyela orang yang pahamnya beda, ya jangan, kita pakai akhlak. Nah jadi datengin orang tua kita, baik yang hidup maupun yang telah meninggal. Walaupun meninggal, dia tetap tahu, dia tetap datang. Kita kirimin Fatihah, kirimin ini, datengin kuburan kita, di kuburannya. Satu, kita mengenang orang tua. Kedua, ingat kita bakal mati. Ya. Dan yang pasti, masalah orang tua di sini yang Anda bahas buat bekal kita. Ini ada dua. Satu orang tua, satu durhaka sama orang lain. Karena kalau sama orang tua namanya durhaka. Ya, kalau sama orang lain namanya bukan durhaka, zolim ibaratnya. Ya, buat zolim sama orang, jahat deh, menempatkan sesuatu nggak pada tempatnya. Nggak dibilang durhaka, lu durhaka lu media, bukan. Nah, zolim. Tapi kalau mau orang tua, kedudukannya durhaka. Zolim nggak? Iya zolim juga maksudnya. Cuma namanya durhaka. Karena namanya di sini dibedain. Ya, ada dua hadis pegangan kita. Ya, yang langsung dibalas di dunia. Makanya permasalahan apa aja yang ada bentuknya, ya, apapun bentuk yang ada di alam dunia ini, nggak ada lain kecuali itu. Paham ya? Ini kesulitan kita, capek kita, sakit, apa aja yang kagak ngenakin. Paham ya? Nggak ngenakin, nggak pegang duit, enak nggak? Enak. Sakit, apa aja yang kagak enakin buat kita nih. Kelilipan aja kagak enak. Enak nggak? Nggak enak. Kelilipan, kembung, apalagi gerot, ya. Oh, apalagi dipukulin orang, auzubillah. Yang nggak ngenakin, biar kita tahu, biar sabar. Bukan berarti nggak ada. Nggak ngenakin tuh berarti orang-orang besar aja ada, dimusuhin orang kan nggak ngenakin. Nah, kayak model-model kita ini, sesuatu yang nggak ngenakin ini biar kita tahu itu bagian daripada dosa yang kita perbuat.
Paham ya? Hasil perbuatan dosa kita. Dosa yang sekarang enggak, kadang-kadang dosa masa lampau. Dosa sekarang sih kita ingat, kita habis tampol orang. Gitu. Ini dosa yang udah 20-30 tahun yang lalu bisa terjadi. Anda udah pernah kisahkan, Anda ulang sedikit, ada orang sakit, punya bini sakit. Ya, punya bini, bininya sakit, nggak ketemu obatnya apa, udah disekan, udah diginiin, pusing, hampir tiap hari dia harus temenin bini siang sore di rumah sakit. Nggak ketahuan apa penyakitnya, nggak keluar dari rumah sakit. Apa yang terjadi buat sang suami? Dia harus selesai dari keluarga, dari kerjaannya. Kenapa harus selesai? Karena nggak mungkin di ngantor, karena harus anaknya yang 2 harus dipegang sama ibu bapaknya. Tuh, berantakan nggak tuh? Tibang bini yang sakit, kagak baik. Itu kalau sayang, kalau nggak sayang sih dimampusin. Ya, iya, orang kagak selesai. Ya kalau inti orang sayang, disayang. Akhirnya apa? Di sholatnya orang rapi di sholat. Allah kasih tuh, dia ingat kembali flashback yang dulu. Tuh kalau Allah yang ingetin tuh, bukan kita, Allah yang kasih. Makanya orang yang selalu begitu tuh orang baik. Orang nggak baik tuh sifatnya nggak pernah ingat kebaikan orang. Paham ya? Udah baik orang nggak terima kasihnya, apalagi yang dulu-dulu, yang di depan mukanya dia nggak ada rasa kemanusiaan. Itu manusia-manusia yang hatinya udah nggak usah bilang. Ya. Diingat, ya Allah, gue punya mama, gue punya emak. Dulu gue pernah timpe duitnya, masih SD nih, masih kecil, namanya bocah, gue timpe duit emak gue. Ini Betawi aja jalannya, ya cara Betawi aja ngomongnya. Ini dalam podcastnya nggak ngomong Betawi, nggak. Gue embat duit emak gue, ya biasa itu, ya diembat. Nih emak yang kehilangan duit, nggak mungkin dong nyalin anak. Duit arisan. Nah, duit arisan. Yang hilang duit arisan. Berarti nggak balik kan? Apa yang terjadi? Tuh orang seluruhnya yang arisan atau satu kampung bilang nih orang perempuan hianat, perempuan nggak jujur. Fitnah nggak tuh? Bayangin, ente orang udah nanggung harus bayar orang, ente difitnah, maling, bohong, ngilangin duit. Oh, ya orang pasti nuduhnya begitu, ya wajar, nggak salah. Beban yang luar biasa ini emak. Paham gak tuh? Pada saat itu, makanya ketika mak, ingat gak dulu mak duit hilang arisan begini diceritain detail. Kata emaknya masih ingat, tuh emaknya masih ingat yang dulu. Anaknya tanya, gimana perasaan mak? Allah, kata tuh emaknya, tuh kalau ada gue matiin tuh orang. Saking keselnya, dilawan tuh maling yang badan mau gede kayak, jadi apa? Nyesaknya luar biasa. Apa anak, mak tahu gak mak? Yang hilangnya itu duit emak saya. Nangis tuh anak sambil ngomong, tuh emak yang denger nangis, ya anaknya. Paham gak tuh? Udah jatuh kan? Kata dia minta maaf, minta redonya emaknya. Emaknya redoin, selesai udah permasalahan. Karena nggak mungkin pulang, karena dia jagain istrinya yang 24 jam harus di situ. Udah selesai, ya di sholat duha dia cerita begitu ame emaknya, udah selesai. Tato nggak lama dokter datang meluk, udah ketemu penyakitnya. Selesai udah. Yakin ketemu, udah pulang. Artinya apa? Ditahan itu. Jadi akhirnya berakibat dia harus berhenti kerja buat ini. Hati-hati, itu namanya pembalasan dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi ketika pembalasan bukan hanya Anda yang dibikin pusing. Anda sebenarnya yang terlibat untuk dibikin pusing, tapi melalui istri, melalui anak, apa aja. Pokoknya pembalasan Allah taala berarti ini, ya. Kullu dzunub yu'akhirullahu minha illa uququl walidain. Setiap dosa yang dilakukan oleh manusia Allah akhirkan, ya, sampai sebatas yang Allah mau, sampai nanti dibalas yang kita tahu di hari kiamat. Nanti dibalasnya di hari kiamat. Kayak kan model begitu, ntar gampang dibalasnya nanti. Gue ntar minta maaf aja sama Tuhan, benar ya? Ya di akhir umur mau mati minta maaf, ya Allah biha. Ya, padahal pada saat itu bisa aja dia lupa. Nah, semua dosa tanpa terkecuali. Illa uguqul walidain, kecuali orang yang durhaka, agul walidain, kecuali orang yang durhaka sama orang tua. Itu Nabi yang katakan. Tentunya wahyu dari Allah. Semua dosa diakhirkan masanya, pembalasannya, kecuali yang durhaka sama orang tua. Fa innallaha yu'ajjiluhu li sahibihi fil hayah qablan mamat. Karena sesungguhnya Allah Ta'ala akan mensegerakan, yu'ajjiluhu. Tahu bahasa mensegerakan? Dicepetin, nggak pakai besok, langsung. Jangan inti coba besok inti pukul orang tua gue, nggak apa-apa, nggak lumpuh, ntar.
Nggak langsung begitu maknanya nggak langsung tring. Enggak, tungguin. Ya, tungguin. Ke anak cucu lu bakal kena enggak. Ya. Biasanya yang pasti yang kata hadis Nabi yang lain ini ada. Birru aba'akum tabaru abnaukum. Baktilah. Kalau durhaka, ntar anak lebih durhaka lagi. Kemarin kan lu nonjok emak lu. Nah besok anak lu pakai gergaji nonjoknya. Paham nggak? Lebih parah zaman. Ya. Langsung disegerakan yu'ajilu lisohibi, buat pembuatnya fil hayah, di dunia waktu hidup, qoblal mamat, sebelum kematiannya. Baik, itu satu hadis. Dua hadis lagi ditambah ini. Ada dua. Ya. Ma min dzambin, tidaklah dari satu dosa ajdaro min an yu'min ayu ajjilallahu li sahibi. Min an yu'ajjilallahu li sahibi. Tidaklah dari suatu dosa yang Allah cepatkan, Allah segerakan dari pembalasan Allah kepada pembuatnya, kepada pelakunya. Apa? Fit dunia, di alam dunia sebelum akhirat nanti. Ya, Allah akan balas. Isabihi al-ukubata. Apa? Itu balasan. Fit dunia, di dunia. Ma min dzambin ajdaro min an yu'ajjilallahu li sahibihil al-ukubata fit dunya. Ma yuda yakdakhirullahu lahu fil akhirah minal baghi wa ghati'atir rahim. Tidak ada satu dosa ya yang Allah segerakan langsung di alam dunia ini, siksaannya, balasannya di alam dunia bersamaan Allah simpen ya untuk dibalas lagi di akhirat. Jadi dua kali. Dosa-dosa kebanyakan dibalasnya nanti di akhirat. Tapi ini dua nih dosa yang Allah balas di alam dunia bersamaan nanti di akhirat. Di akhirat nanti disidang lagi. Yang pertama minal bagi. Yang pertama adalah bagi. Apa bagi? Yaitu zolim, melampaui batas. Paham ya bahasa melampaui batas. Kemudian dua, ghati'ur rahim, memutuskan tali silaturahim. Paham? Memutuskan tali silaturahim. Biasanya orang kenal, kalau nggak kenal nggak ada silaturahim, nggak kenal. Ya, sama guru, sama orang tua, udah orang tua ugut durhaka namanya ya. Kalau menzolimi, memutuskan tali silaturahmi umumnya sama keluarga, sama family. Paham tuh ya? Sama guru. Kalau melampaui batas biasanya sama orang-orang lain. Kayak itu jadi bos, zolim sama bawahan, jadi pejabat sama rakyat, temen sama temen. Paham tuh ya? Jadi maknanya kalau inti berbuat dosa sama Allah, Allah masih maafin. Dan Allah gak balas di dunia. Emang Allah gak butuh apa? Enggak, Allah maha kuat. Lu ntar bakal ngerasain. Paham gak? Gak jadi merugi. Tapi kalau kalian berbuat kepada hamba-hamba Allah, ini kalau dititik balikin jadi hampir semua. Kalau sama orang tua namanya durhaka, kalau sama guru, sama orang-orang yang lebih ini, kerabat-kerabat yang dekat namanya memutuskan. Iya, paham ya? Iya. Nah, kalau yang secara umum kemanusiaan namanya melampaui nggak punya sifat peri kemanusiaan. Udah buat terlalu banyak, kalau dibuat terlalu banyak. Ya terlalu banyak. Makanya tadi Abun hanya larang begitu, karena di Habib Usman tuh dia kitab Adabul Insan, kita dilarang kita nabun. Pada zaman beliau tuh masih banyak, apalagi di Jakarta komplek. Makanya banyak sekarang video-video di Instagram dimanapun ya melarang karena bahaya buat besok banyak anak kecil yang kena pneumonia, apa namanya itu? Ya, pneumonia yang paru. Ya, jadi bukan rokok masih dikit nih, nabun. Rokok kan apa? Tembakau, daun-daunan itu di apa namanya digalakan banget, dikampanyekan, ya merusak ini. Lah kalau ini sampah yang udah bau lebih bahaya gak? Lebih bahaya, asapnya lebih banyak. Kayak 200 orang lagi lah. Kok nggak ada yang ngomongin tuh mesin-mesin yang emisinya keluar sama. Nah itu termasuk. Makanya kalau bisa diusahakan untuk bisa meredam, artinya jangan sembarangan, bukan nggak boleh, jangan sampai merugikan orang lain, termasuk zalim. Ya jadi kalau diartikan terlalu banyak,
Jadi itu aja yang ada hubungannya hablum minan nas, hubungan ame manusia. Jaga jangan sampai ini, karena di dunia bakal dibalas, belum akhirat pasti. Siapapun, gua bos, gua orang darah biru, gua apa begini, nggak bisa dibalas di dunia. Dibalas. Karena hubungan antara manusia. Cuma tingkatan yang orang tua namanya agul walidain durhaka. Kalau nih temen nggak bilang durhaka lo sama gue lo, kagak nih temen gimana durhaka? Namanya bukan durhaka doh. Dolim sama orang tua sama gitu kan semuanya. Makanya dua hadis ini jadi ada 3. Durhaka sama orang tua, bal zalim sama gotiur rahim, memutuskan tali. Ini 3 hati-hati nih. Ada di lingkupan kita. Apapun kesusahan kita, nggak enaknya kita, ini 3 yang diperhatikan. Kalau ini 3 nggak ada, insya Allah sukses hidup inti, rezeki gampang. Ini kok gampang udah semua. Ya, inti rajakan orang tua inti muliakan guru inti baik sama orang, udah enak hidup enak. Ya, nanti Allah kasih tuh, apalagi di akhirat nanti. Ini di dunia inti banyak, di akhirat miskin. Tapi ya orang kalau di akhirat miskin, di dunia miskin, lihat. Ada Allah balas semuanya itu. Makanya berbuat yang baik. Sama kayak inti zolim sama istri inti itu masuk. Atau sebaliknya suami sama istri sama suami. Paham tuh ya? Gak ada istri bilang lu laki durhaka, istri durhaka, ugul walidain gitu, ugul durhaka, enggak, beda, namanya bukan durhaka zolim. Kalau durhaka tingkatannya sama orang tua bahasanya begitu. Ya, tapi intinya jangan berbuat hal yang tidak bagus kepada sesama hamba Allah, lebih-lebih kepada orang tua, guru, orang yang dekat, orang yang telah baik sama kita. Jangan air susu dibalas air tuba, nanti Allah tublak air tuba yang banyak sama kita. Nah itu aja pesanannya. Nah makanya silaturahim ini, salah satu kita ngumpul ini, salah satu kita datengin orang tua, datengin guru kita mohon maaf yang namanya kita juga banyak salah dan dosa. Begitu juga namanya seorang guru apapun juga ada dosa dan sebagainya ya. Jadi kita ngumpul ini nggak lain saling minta maaf. Insya Allah kalau kita minta maaf, kita banyak ngalahnya. Kan Anda selalu ngajar begitu, karena Anda buktikan. Anda ngomong karena Anda buktikan. Nggak ada musuh, rezeki gampang, hidup banyak perubahan. Paham ya? Kan gue dari bawah sampai alhamdulillah. Paham ya? Ya, kali habis enak sekarang rumah gue ada mobil, muridnya udah 2000, dulu dari 20, kagak sampai sekarang segini-gini juga, cuma berpindah doang. Yang lama-lama udah pada durhaka, bukan durhaka namanya murtad. Bahan bahasa murtad ya, murtad kalau dalam agama tuh murtad keluar dari agamanya keluar. Ya, tuh kalau murtad dalam agama, akidah namanya, akidah. Murtad kan dari kata irtada, artinya apa? Berbalik ke belakang. Murtad itu pelakunya. Paham ya? Secara akidah berarti keluar dari agama. Apapun yang diamalkan, bangun 1000 masjid misalnya, mengumrohkan orang sudah 5000 orang, udah triliunan yang keluar, hebat gak? Hebat. Kalau Nabi murtad, ambles semuanya. Paham ya? Itu murtad sama apa? Sama akidah. Ya, ini kalau ini bahasa kita murtad sama guru berbalik, udah kagak. Jadi artinya apa? Yang dulu dia pernah baik, yang pernah diberbuat, nganterin ke apa kayak segala, pokoknya amal solehnya ada, sama gurunya ya, sama gurunya itu hilang langsung. Paham ya? Jadi nggak pernah berbuat. Kalau dimurtad sama orang tuanya, paham ya? Durhaka, maka hilang. Paham tuh ya? Kembali lagi tadi tuh. Jadi apa yang inti udah jalanin kebaikan inti di kampung, gara-gara inti berbuat hal yang aniaya, maka amaliah inti di kampung itu hilang. Amaliah inti sama orang tua inti bangun hilang. Amaliah yang inti pernah bangun sama orang tua, sama guru inti hilang. Amaliah inti pernah bagi-bagi sama tetangga inti, sama saudara-saudara inti, karena inti memutuskan silaturahmi, hilang. Paham gak? Udah hilang, dibalas lagi sama Allah. Paham ya? Udah hilang, dibalas sama Allah. Ntar di akhirat, dibalas. Makanya wali-wali Allah Ta'ala tuh gak ada yang bersih. Artinya deh, ya, yang suci itu nabi, wali boleh gak disalah? Boleh aja, tapi sangat tipis kemungkinan kalau dibuat dosa sama orang. Paham ya? Gak ada dibuat dosa sama orang. Artinya bersih. Ya salah-salahnya sama Tuhan biasa lah. Di kita hamba. Ya, contohnya satu, kita kalau sholat kan mestinya paling bagus sampai azan
Waktu kadang-kadang kita tentaran, paham nggak? Buat orang hebat dosa itu, buat kita kagak. Seringnya, tapi Tuhan masih maafin. Tapi jangan entar-entaran orang tuh, gitu ibaratnya. Bikin sakit orang tuh. Bukan gampangin Allah, bukan. Jangan salah ya. Yang salah, Anda punya guru dulu gitu. Udah cukup kita buat dosa sama Allah Ta'ala, jangan buat dosa lagi sama orang lain. Ya, nah Allah gampang minta maafnya. Kapan waktu? Karena Allah bersama kita sholat. Tapi sama orang lain, sama emak kita udah meninggal, kita nangis di kuburan. Emak kita kan nggak ngomong, kita nggak dengar. Emaknya ngomong, gue maafin, enak. Kalau kagak, nah nanti makanya di dunia dapat, di akhirat dapat. Nanti di akhiratnya baru disidang sama Allah. Ya, di sidang. Makanya dia bilang, kalau orang pernah ngebunuh, pernah merampok, memperkosa orang, paham ya? Ya, dia bertobat, ya Allah terima gak tobatnya? Boleh aja, tapi karena menyangkut orang lain, Allah tangguhkan. Pembalasannya sih ada, pembalasannya ada di dunia. Nanti di akhirat disidang lagi. Orang yang dibunuh tanya, tong sini tong, lu terima gak nih? Ya bahasanya nih ya. Ya kata malaikat, lu terima gak nih? Kata malaikat, kata si orangnya, enggak. Bini gue muda-muda jadi janda, mana lu kawinin lagi. Misalnya, pokoknya dia nggak ridho. Dia dituntut. Arti tuntutannya bagaimana? Tuntutannya wala dirham. Nggak ada lagi di dunia ini pakai duit, ya kan tuntutannya. Seperti bayar 1 miliar atau apa, kan itu tuntutan orang yang membunuh. Nah di akhirat nggak ada lagi cerita harta. Dengan apa? Dengan amal soleh. Yang Nabi katakan jadi orang bangkrut gitu, karena bayarnya pakai amal soleh. Amal solehnya orang diberikan kepada yang dizalimin. Andai kata nih orang memang belangsak, naudzubillah, nggak punya amal soleh di alam dunia, maka dosa yang dizalimin diambil buat itu. Makanya orang-orang mulia boleh dipunya dosa, disono bikin bersih. Kenapa? Karena dosa-dosanya diambilin sama orang-orang yang berbuat dolim. Makanya dosa-dosa gue memang gue lagi kumpulin buat gue kasih sama orang yang dolim sama gue ntar. Asal kita jangan buat dolim sama orang. Bahasa bercandanya begitu. Paham ya? Gue lagi kasih tar orang-orang yang dolim sama gue. Yang penting kita jangan dolim sama orang lain. Ya, udah cukup dosa kita udah banyak. Ya, ente udah remaja, cepat cari kerjaan, jangan diam. Kerjaan apa aja, nggak mesti kerja di kantor. Karena Allah paling benci sama pemuda yang nganggur, yang diem diri aja ngerokok, mikirin aja di dunia. Allah marah tuh. Ada hadis tuh. Allah benci kepada pemuda yang nganggur, dalam arti nggak mau ngapa-ngapain. Paham ya? Kerja itu bukan di kantor duduk, muka kita muka nggak pantas dilihat asing, nggak pantas. Repot dari kagak ininya. Arti mau ada apa? Mau untuk nyari uang. Apalagi dia udah punya anak istri. Ada satu dosa yang mana Allah nggak ampunin dosa itu melainkan kepada seorang laki. Diampunin dosanya bagi seorang laki-laki yang yang galau untuk mencari nafkah buat anak istrinya. Paham nggak? Ingat ya, kegalauan yang tahu anak antara kamu dan Allah. Galau gitu, pusing buat nyari nafkah buat anak istrinya. Ada dosa yang diampuni Allah Ta'ala. Artinya apa? Ini Allah Ta'ala udah baik banget sama kita. Belum nyari duit aja buat ngasih anak istri, belum. Cuma bingung, gue pekerjaan ya Allah. Sampai bambu dibelah-belah dia. Nangis-nangis dia. Itu Allah udah ampunin. Yang dosa itu gak bisa diampuni cuma dengan istighfar, gak bisa. Allah ya. Jadi luar biasanya Allah Ta'ala. Ya, makanya jangan sampai udah cukup, jangan berbuat zalim sama orang lain, sebar WA, fitnah, tawuran. Orang sekarang itu lihat. Ini penyakitnya Anda lihat ini di medsos di mana-mana, apalagi bulan puasa, lihat nyakitin sesama. Ganggu orang, baik dengan fisik dengan apa yang dilihat dari orang. Oh, bilang tanggung jawabnya gimana di akhirat? Itu yang dibilang tadi, di dunia udah dibalas, pasti dibalas. Terakhir penutup ya, waktu Nabi Allah Musa, Anda pernah bahas sudah berkali-kali, yang belum tahu ya Anda ungkapin sedikit. Nabi Musa tanya tentang keadilan Allah Subhanahu wa taala. Tuh, keadilan Allah Ta'ala. Maka Allah kasih kamu diam di bukit ini, ngendep lihat, nanti di satu mata air itu kamu saksikan aja. Jangan tanya apa-apa. Nabi Musa kan dia cuma nanya sama Allah Ta'ala, kalim Allah. Ya, dikit-dikit menanya, nggak apa-apa kolok. Ada bini nanya mulu, kolok jangan diomelin. Cuma bilang, nanyanya duit mulu bukan nanya kasur. Gitu. Ya jangan diomelin. Udah, Nabi Musa lihat. Ya, panjang ini ceritanya sebenarnya. Ya, singkat aja. Jadi ada
raja gitu, orang kaya deh, orang kaya minum tuh di tempat telaga. Emang telaga itu sumber air, namanya di Arab sumber air susah, ada telaga, diminum itu di mata air. Udah selesai di jalan, kantong duitnya ketinggalan. Nggak lama, ini belum tahu nih Nabi Musa. Kalau ke inti kan keluar langsung, ya tukang batalin janji Allah Taala, keluar duit nih. Nabi Musa enggak, liatin aja. Itu anak kecil, anak usia muda lah, anak muda, tetep. Habis minum, dia ada hajatnya, dia lihat ada kantong duit, rezeki bukan? Bawa jalan, udah otaknya begitu. Bawa. Paham ya? Gak lama datang lagi orang tua udah mana buta, minum di situ. Habis minum belum beranjak, yang saudagar tadi datang. Paham ya? Lihat uangnya kagak ada, yang udah dibawa. Yang dituduh siapa? Orang tua. Yang orang tua ngelak, emang nggak berasa, nggak pakai outlet, dibunuh langsung. Nabi Musa mau teriak ke situ. Ini yang ngambil siapa, yang dibunuh siapa? Selesai ini baru Allah kasih tahu. Kau tahu itu Musa. Siapa itu anak-anak yang bisa dapat rezekinya? Siapa itu yang saudagar itu? Dan siapa yang orang tua itu yang dibunuh? Itu yang anak-anak, dia punya bapak. Bapak ini kerja sama si saudagar itu, selama kerja nggak dibayar. Paham nggak? Rezeki ini tangguhkan, maka rezeki ini tetap aku kasih itu. Makanya inti sama Allah Ta'ala jangan pernah takut. Manusia bisa kecewain inti, manusia bisa bohongin inti, Allah enggak. Gue dari Jakarta Ciawi itu naik motor pulang pergi, nggak pernah ngerewel sama inti minta dijemput wala. Gue punya Tuhan, kalau sama lu gue nggak percaya. Lu boncengin gue pakai mobil atau bolak-balik entar ngungkit, mudah-mudahan begitu. Paham nggak? Oh Habib gara-gara gue, tuh ini Kiai gara-gara gue, begitu. Paham gak? Kecuali emang hatinya emang mau sendiri. Tapi kalau minta-minta dasar dari dulu aja gak pernah. Yang kenal aneh begitu. Jalan kedinginan apa, belum punya anak, bawa rame-rame berlima, aneh bawa ke Jakarta, aneh biji sampai, oh Allah, itu belum pernah keram sih ya biji. Yang udah ngerasin jangan. Begitu aneh seharian. Belum lagi tiap minggu aneh tinggal istri aneh. Dari hari Jumat, Sabtunya aja tak tahu. Hari Minggu, Jumat, Sabtu, Minggu. Ani jalan di Jakarta, ani nginep di orang. Selesai dia pulang 3 hari. Bininya Masya Allah di kampung orang. Kalau bini inti kan kagak, bang, jangan nginep bang. Kita siapa? Bang ini lo. Makanya lu jadi laki-laki sebelum kawin gue kenal pemberani, setelah kawin bego. Paham nggak? Bini pengaruhin lo. Gue penakut, tapi setelah kawin gue jadi berani. Gara-gara bini gue. Lo yang berani jadi pecundang. Bini mulu dipikirin. Emang bini lo nggak ada Tuhan? Gue harus jalan, kalau gue gak jalan capek. Bini namanya jahat sama kita. Biar paham, bukan sayang, jahat. Bikin lu ntar jadi penyakit. Bayangin pulang balik, Jumat gue jalan, balik lagi. Sabtu pagi gue jalan, balik lagi. Ntar gue balik lagi. Paham tuh? Ini kan aneh 5-6 bolak-balik 6 kali, gila lu. Bini aneh redo tinggalin, tetap di sono. Pulang nanti, orang gosipin gue punya bini di Jakarta. Oh, kalau gue luang sih gue udah kampet. Lihat gacoan lagi pagi sore. Pagi sore tahu anak-anak tidur, pagi-pagi udah ngajar lagi. Tuh alhamdulillah. Baru anak 3 anak tinggal. Yang satu baru usia 2 bulan. Sempat panas malam-malam. Mau ini nggak sempat karena darurat naik ojek. Nyari tukang urut nggak tahu waktu itu sampai ke atas. Bayangin kalau mau pahit-pahit begitu kita jalani. Tapi ani punya siapa? Allah bakal gaji gue. Suatu waktu ntar Allah kasih semuanya. Bakalan dapat itu semua. Yang aneh harapin cuma 200 bisa 700. Nggak punya mobil. Yang mobil cuma 50 juta juga jadi, dikasih 200. Allah kasih. Gue minta-minta sama lo? Enggak. Maka ketika mau punya, aneh jual minyak wangi ini, lu beli minyak wangi gue nih. Ini duitnya gue buat ngurusin mobil seperti servis atau apa. Kan lu dapet pahalanya. Gitu. Paham ya? Tetap aneh gak meminta, tapi aneh jual minyak wangi. Nah artinya Pak, bekerjalah untuk Allah Ta'ala. Allah bakal gaji kita. Artinya bukan harus duduk di kantor. Apa aja yang diusaha, bikin apaan kayak apa, pokoknya Allah bakal gaji. Kapan waktunya? Nanti. Satu, keduanya bisa jadi nih inti jadi orang-orang yang berhasil bukan dari kelakuan inti, tapi dari bapak inti atau engkong inti yang udah rajin gajinya ke cucunya. Paham ya?
Artinya jangan pernah sombong, inti bisa berhasil, apapun keberhasilan inti, gue nih. Bukan. Ingat, ada doa di balik itu. Apakah istri kalian, apakah guru kalian, apakah orang tua kalian. Ibu bapak ini kita nggak tahu, tiap hari kan nangis sama Allah, ya Allah anakku belum punya rumah, kasih jauh ya Allah biar punya rumah. Ada nggak begitu? Ada. Bukti nyatanya apa? Waktu ini bangun rumah jadi, abah ane nangis. Ane peluk abah ane, ada apa? Umi kalau lihat ini girang. Kenapa? Karena Umi tiap hari minta anaknya biar punya rumah. Tuh. Ane nggak tahu ya, ibu mana ada ngomong sama anak begitu. Yang tahu siapa? Suaminya. Kalau lagi doa suaminya dah dengar. Suami siapa? Ya bapak gua. Lah bapak gua bocorin setelah emaknya nggak ada. Paham gak nih? Lu punya emak gak sih? Paham ya? Emak ibu lu begitu. Makanya pendidikan aneh, jangan pernah durhaka sama ibu bapak. Lu keluar dari majelis gua yang durhaka. Atau jangan pernah durhaka sama guru, siapapun guru kalian. Paham ya? Gue termasuk guru gue, tapi kan di luar kalian punya guru. Jangan pernah, dan jangan buat zolim sama orang lain. Sama istri kah, sama suami kah, sama anak kah, sama orang tua kah, sama siapa aja pokoknya. Insya Allah, apa yang anda udah dapat, ini bakal ngerasakan. Udah dunia, di akhirat kan enak. Dunia senang, akhirat senang. Alhamdulillah. Alhamdulillah dari sejak lebaran, apa namanya Id, hari Senin nih. Hari Senin udah seminggu, belum hujan di sini. Yang lain-lain katanya udah hujan. Udah hujan berkah ke orang Jakarta udah hujan loh. Udah Bekasi, udah Bogor, udah. Di sini belum, ya. Mendung nggak jadi. Datang nih penghujan kan Jakarta hujan. Datang alhamdulillah. Insya Allah rahmat berkah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu aja. Ya, jaga sikap kita. Kemudian di luar jangan buat zolim dengan WA inti, buat fitnah, apa yang inti nggak tahu jangan disebarkan, yang akhirnya bisa nanti terjadi pembunuhan, terjadi kecelakaan, terjadi gara-gara inti tanggung jawab di akhirat. Sudah pesan. Terakhir belum tahu ya, belum kelar ya tadi Nabi Musa. Nih anak ya dapat duit, hasil tuh bapaknya dulu yang duitnya ditahan oleh si saudagar itu, dibalesin nggak sama Allah? Ini siapa ini? Yang orang tua dibunuh. Ini orang tua yang dibunuh ini adalah yang dulu bunuh bapak si anak ini. Paham nggak? Anak ini punya bapak lagi kerja tuh udah nggak dibayar, dizolimin, dibunuh itu. Ambil siapa? Ambil perampok itu. Yang akhirnya udah tua. Biasa perampok masih muda, begal. Udah tua, bego. Dia tua, bego, dibunuh. Paham ya? Itulah. Di situ Nabi Musa tahu keadilan Allah. Kalau inti mau tahu keadilan Allah, berbuatlah seadil-adilnya biar Allah balas ini. Wa may ya'mal misqala dzarratin, inti buat baik, Allah akan baik. Kalau inti jahat, itu semua tergantung Anda. Anda mau cari yang baik, apa mau cari yang jahat. Di dunia dibalas, di akhirat di dunia yang sudah Anda terapkan tadi. Mudah-mudahan manfaat semuanya. Amin ya rabbal alamin. Wallahu a'lam bishawab. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Mudah-mudahan kita dijadikan orang-orang yang taat kepada orang tua kita, taat kepada guru kita, berbuat baik budi walaupun hanya sekedar senyum yang kita punya, apalagi lebih dari itu. Mudah-mudahan Allah matikan kita dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Ya rabbana